Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 28 Januari ya, 2025. Sekarang hampir tengah malam, jam 12 kurang seperempat. Hari ini saya agak telat. Jadi kemarin berangkat ke hutan, camping dulu. Terus ini pulang, terus pengen bahas United Tractor. Jadi nyempetin bikin video sebentar. Kalau lihat harga di United Tractor di hari kemarin pas waktu hari Jumat ya, ini sempat turun. Jadi kalau daily ini turun hampir 2%, mendekati bottom ya. Jadi mendekati support yang udah diuji 2 kali. Jadi di bulan Desember sama di bulan Januari, tanggal 10 kemarin sempat diuji tapi tidak tembus. Nah, apakah ini akan diuji lagi dan apakah tembus atau tidak? Nah, kita tidak ada yang tahu ya. Nanti kita lihat aja. Tapi saya selalu seneng kalau melihat saham yang saya sendiri belum punya barangnya, kemudian turun seperti ini. Jadi pengen cicil jadinya. Nah, apakah menarik di United Tractor untuk kita cicil? Bagaimana prospeknya? Nah, nanti kita lihat. Ya, pertama-tama pasti ngelihatnya dari peluang ya. Dividen bagaimana? Kalau di catatan saya, mungkin nanti di April dia akan bagi dividen. Kemarin sudah bagi di 667 atau 2,7%. Sisanya tinggal 6,5% atau sekitar 1.620. Ini kalau dia bagi dividen dengan 41%. Dividen payout rasionya dengan EPS-nya 5.579 ya. Kalau lihat di sini sekitar 5.573 nih analysnya ya, beda dikit lah. United Tractor ini termasuk perusahaan yang kawakan ya di Indonesia. Berdirinya itu di tahun 1972. Ini saya belum lahir. Mungkin orang tua saya juga belum lahir. 1972. Oh, sorry. Kakak saya belum lahir, orang tua saya sudah lahir. Kemudian go publicnya di 1989. Dari 1989 kalau lihat performanya, dividen itu bagi terus dari 92 sampai 97. 98 pas krisis tidak bagi. 99, 2000, 2001, 2002, 2003, baru 2004 mulai bagi lagi sampai 2024. Artinya 20 tahun tidak pernah absen bagi dividen. Dan coba lihat histori dividennya. Dulu 175, 160, di bawah 100, terus naik. Kemarin 1.500 dan 660. Ini 667 ini interim untuk 2024 ya. Kalau 1.500 ini adalah finalnya di tahun 2023. Nah, kalau lihat seperti ini, nggak ada alasan sebenarnya United Tractor nggak akan bagi dividen nanti mungkin di bulan April 2025. Jadi berapa bulan lagi? Januari, Februari, Maret, April. 4 bulan. 4 bulan kalau hari ini sahamnya turun, kemudian kita beli nanti di April dia bagi dividen 6% misalnya, sebenarnya menarik untuk return yang seperti itu di 4 bulan. Nah, apakah sahamnya akan turun terus misalnya ke support yang ada di sini ya, di 21.000? Nah, saya tidak tahu. Karena secara histori 2020 pernah turun di 13.400 2020. Kemudian 2021 pernah turun di 19.000. Setelah ini nggak pernah turun di bawah 21.000. Tidak pernah turun di bawah 21. Selalu diujinya di sini. Ini support kuat. Kalau saya lihatnya support kuat, kenapa? Karena sudah diuji berkali-kali tidak jebol. Pernah jebol sedikit di 2021, tapi mantul lagi setelah itu. Ya, ini kelewat sedikit lah. Tapi range-nya masih di angka situ. Artinya ini support kuat sekali di 20. Lalu secara bisnis bagaimana? Nah, United Tractor ini bisnisnya lumayan banyak ya. Mesin konstruksi, kontraktor pertambangan, industri konstruksi, energi, kemudian ada pertambangan. Jadi kalau dibagi-bagi, ada mesin konstruksi. Memang ini di laporan tahun
kemarin sampai public expose yang terakhir kemarin turun sampai 29% nih Mas untuk penjualan alat berat. Kemudian untuk penjualan truk itu juga turun dibanding 2023 karena di 2023 termasuk yang tertinggi ya. Lalu spare part dan servis 2024 6 bulan juga turun dibanding 2023. Nah, untuk kontraktor penambangan atau produksi batubara ini naik 12% dibanding 2023. Jadi ini yang menopang pendapatannya UT. Terus jualan batubaranya juga naik 17%. Ini berarti 8,5 juta ton ya. Cuma emas ini kalau dilihat 2019 itu agak turun. Ini agak aneh sebenarnya. Agak aneh itu maksudnya gini. Karena United Tractor itu sudah berkomitmen, setahu saya berkomitmen untuk tidak membuka penambangan batubara yang baru atau kontrak baru. Ya, menyetujui kontrak baru. Jadi kontraknya itu diubah ke tambang-tambang non batubara seperti emas, nikel, kemudian energi terbarukan, dia shifting ke arah sana. Tapi setahu saya juga tidak dalam waktu dekat pun, nggak tahu nanti di jangka panjang, dalam waktu dekat pun tidak akan spin off seperti yang dilakukan oleh Adaro. Karena di Adaro kan pisah tuh antara Adaro dengan AADI ya. Adaro ganti nama menjadi Alamtri, kemudian ada entitas baru yang digo-publikkan itu adalah AADI, Adaro Andalan Indonesia ya namanya ya. Itu yang khusus untuk batubara, sedangkan yang Adaro atau Alamtri sendiri adalah yang khusus energi hijau. Nah, United Tractor ini masih campur. Bisnis nikelnya ini juga baru. Ini di 2024 saya nggak tahu nih jenisnya saprolite sama limonite ya. Jadi teman-teman mungkin bisa searching atau bisa komen ya di kolom, nanti tolong dikasih tahu karena nggak semua perusahaan itu saya paham atau tahu. Di list saya yang saya masukin itu saya nggak semuanya tahu persis apa-apa yang dilakukan di sana. Nah, pendapatan bersih di konstruksi itu naik 2024 39% naik. Ini artinya 1,1 T ya. Terus dia juga ada energi terbarukan, PLTM, PLTS, geothermal. Kemudian ini pendapatan bersih total ya 64 T, turun sedikit dari 2023. Itu kalau dilihat sampai kuartal 2. Di kuartal 3 langsung ngegas sehingga annualized-nya atau totalnya dalam tahunan pun itu mirip dengan 2023. Nah, ini isunya apa? Nah, saya belum ngecek di laporan keuangan terbaru. Tapi untuk perusahaan yang seperti ini itu kalau saya sendiri males teman-teman sebenarnya ngecek terlalu detail. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di dalamnya ini udah top. United Tractor itu di grupnya Astra luar biasa secara performa karyawan ya, setahu saya. Banyak referensi, banyak dijadikan rujukan. Nah, perusahaan itu yang bersaing sebenarnya bukan brand, bukan perusahaan, bukan mesin, bukan apa-apa, tapi adalah orang-orang yang ada di dalam. Jadi kalau perusahaan itu yang bersaing adalah orang-orang di dalamnya, sedangkan orang-orang di dalamnya itu rata-rata star, apapun masalah yang dihadapi di dalam sebuah perusahaan, saya yakin pasti akan ada jalan keluar. Nah, simpelnya begitu. Selama ini United Tractor itu kalau saya lihat harganya itu mahal. Mahal itu maksudnya dibandingkan dengan perusahaan sejenis gitu ya. Kalau sama AADI mungkin saya kecenderungannya dari di sisi dividen akan mengarah ke ADI ketika kemarin harganya si UT ini diangkat 27 ya kemarin, belum turun. Nah, ini udah mulai agak turun nih. Nah, apakah kita waktunya nyicil ambil di harga-harga sini? Nah, mungkin akan nyicil sedikit ya, akan nyicil sedikit. Nanti kalau turun lagi kita tunggu lagi di bawah. Ya, mungkin di sinilah ya 23. Kemudian tunggu lagi kalau turun lagi ya di 21. Ya kalau yang belum punya barang berharapnya turun. Karena saya belum punya barang. Dan UT ini urutannya memang
di list saya di nomor 33. Kenapa? Karena shortnya hanya dari sisa dividen saja, sehingga 6,5% ini termasuk agak bawah ya. Tapi kalau di shortnya adalah dengan dividen tahunan, 9% ini termasuk besar. Terus yang menarik juga adalah cashnya teman. Cashnya United Tractor ini luar biasa besar. 2024 bulan 6 nih 27 triliun. 27 triliun. Ya perusahaan yang sehat ya rata-rata begini. Kalau lihat Adaro, lihat ITMG juga perkembangannya. KKGI itu juga cashnya juga luar biasa. Perkembangannya ya dari tahun ke tahun. United Tractor lihat finansialnya nih 2011 kasnya 7 triliun naik ke 10 naik 15 dan seterusnya kan sampai hari ini di 38 dan 18. Tadi kalau lihat kuartal, mana tadi kuartalnya? Oh, saya nggak bisa baca nih, yang ngikutin reportnya dia aja lah ya. Pusing juga kadang-kadang. Ya intinya perusahaan ini mampu menciptakan cash ya, bagi dividen dan shifting bisnis dari yang batubara ke non batubara dan cukup smooth. Mereka juga punya saham treasury. Dengan punya saham treasury, saya nggak tahu ini belinya kapan. Tapi dengan punya saham treasury seperti ini juga yang bisa meningkatkan ekuitasnya dia nanti kalau ini dijual. Terus kalau dilihat historical harga juga di batubara itu dari tahun 2016 ya sekitar 40 ya, 40-an ya, 50 40 USD per ton. Kemudian naik dikit habis itu turun lagi 2020 dan 2022 naik luar biasa. Nah, ini waktu itu panen. Semua yang pegang emiten batubara panen dividen luar biasa. Termasuk United Tractor pun juga bagi dividen luar biasa. 800 dan 6.000. Berarti 6.900. 6.900 itu dia bagi di harga 30.000. Harga pucuknya. Kalau ada yang punya barang di sini nih 25.000, berarti 6.185 dibagi 25, 24%. Dividen 24% itu hampir nggak masuk akal. Buat saya hampir nggak masuk akal. Kenapa ya ini? Karena pasif. Namanya dividen itu pasif income. Namanya saham itu juga pasif income. Pasif income 24% setahun dengan likuiditas yang seperti ini. Menurut saya blessing banget ya. Beruntung sekali. Harusnya normalnya 24% setahun itu ya tidak dengan likuiditas yang seperti ini. Ya mungkin pegang Alfamart, pegang toko misalnya gitu ya, resto misalnya, memungkinkan dividennya seangka-angka itu. Tapi kan kita ngurus, ada profesional yang ngurusin toko, ada profesional yang ngurus resto. Dan kalau mau jual, nggak seliquid di saham. Jual asetnya harus nawarin dulu. Belum tentu orang laku, belum tentu orang beli di harga yang kita inginkan. Belum tentu cepat, karena modalnya juga biasanya gede langsung dan seterusnya. Oke, kita juga coba bahas ya seasonality. United Tractor ini 5 tahun terakhir di Januari itu peluangnya 40% itu turun. Closingnya di Januari, average-nya itu turun. Apakah Januari ini akan closing turun karena tinggal seminggu lagi? Dan posisi chartnya dibandingkan awal bulan harganya di 25.600. Kalau dia ngitungnya di 30 Desember itu di 26.700. Mungkin saja akan turun. Setelah turun, Februari baru naik 75% peluangnya. Maret naik juga 75% peluang. April bagi dividen, ya kan? April bagi dividen kan? Dari 2020 misalnya. Oktober, April, Mei. Oktober, apakah April atau Mei? Kalau Mei, mungkin Aprilnya bisa naik. Tapi kalau April, mungkin Aprilnya turun. Seperti 2023. Ya ini masalah closingan aja. Closingan harga aja. Apakah ngaruh signifikan terhadap kita? Ya sebenarnya nggak terlalu ngaruh kalau kita nggak beli di harga-harga itu. Yang penting kita beli di harga murah, mereka bagi dividen tetap bagi dividen, harganya mau kayak gimana bentuknya, tetap aja bagi dividen. Dan dividen itu tidak terpengaruh dengan harga. Dividen itu terpengaruh dengan hasil usaha.
profit. Berapa profit yang dibuat dari sini. Kalau uangnya profit yang dibuat 64 triliun, pas waktu di sini harganya misalnya 30.000, dibandingkan misalnya 2023 itu 68 triliun, dan pas harganya di sini itu misalnya 15.000, pas mereka waktu bagi dividen nggak ada hubungannya. Karena yang dibagi dividen itu biasanya adalah dividen profit asli, profit uang murni yang dihasilkan. Dan keputusan pembagiannya nggak berdasarkan harganya berapa, enggak biasanya, tapi berdasarkan berapa persen yang mau dibagi. Namanya dividen payout rasio. Yang tadi di hitungan kita itu 41%. Nih, 41% secara historis. 40, 39. Jadi 60%-nya itu dimasukkan ke kas perusahaan, dipakai untuk ekspansi, dipakai untuk modal kerja, dan nah perusahaan yang 40% seperti ini bagi dividen itu ya lumayan bagus kalau returnnya juga bagus. Ini secara manajemen cukup berimbang. 40% kasih ke pemegang saham supaya happy juga, yang pegang saham happy dong karena setiap tahun dikasih bagian 40%. Apalagi 40%-nya itu sesuai dengan rasio investasi kita. Pengennya rasio pengembaliannya investasi kita misalnya 10%. Lah 40% yang dibagi itu ternyata setara dengan 10% hasil investasi. Bagus. 60%-nya masih dipakai untuk pengembangan. Sehingga pengembangan itu efeknya apa? Efeknya adalah dividennya bagi hasilnya juga akan lebih besar. Waktu di tahun 1992 salesnya ya mungkin nggak seperti sekarang. Makanya bagi dividennya cuma 175. 93 juga sama. Tapi makin lama makin naik. Apakah harganya setara dengan begini? United Tractor kita coba lihat. Oh, ada datanya hanya di 2001 itu 2001 itu 400-an, kemudian 28 4.000-an, terus 17 nih mentok nih pernah di 39.000. Saya juga nggak tahu ya kenapa orang bisa sampai beli sampai di angka 39.000 2018. Terus waktu itu ada krisis yang di Amerika itu krisis global keuangan. Dari krisis global ke trigger turun sampai 2020. Berarti ini pas COVID, terus recovery, ya udah di situ-situ aja. Setara nggak dengan perkembangan yang ada di sini ya? Saya belum hitung. Tapi kalau ngelihat angkanya harusnya nggak setara. Lebih cepat perkembangan perusahaannya, lebih besar perkembangan perusahaan daripada perkembangan harga saham. Ya kenapa seperti itu? Ya bisa, karena saking banyaknya juga saham di pasar modal ini, nggak ada yang bisa mengidealkan harga saham di pasar modal, nggak ada. Ya seninya di situ, seninya ya. Pandai-pandainya kita juga ngelihat. Oh ya teman-teman, yang subscribe jangan lupa nyalain lonceng ya, supaya ketika saya upload nanti teman-teman langsung bisa baca atau langsung bisa lihat dan mungkin bisa bantu dari beberapa hal yang sefrekuensi. Makasih juga supportnya yang awal-awal sudah bantu subscribe. Ya moga-moga konsisten. Karena balik lagi ini catatan pribadi sebenarnya. Saya sadar karena sebagai manusia itu butuh gate ya. Butuh gate atau butuh gerbang atau butuh pengaman. Salah satu pengamannya supaya saya tetap mengamati saham itu ya dengan bikin catatan seperti ini ya. Bikin catatan YouTube seperti ini. Jadi dipaksa untuk ngelihat, masa pas waktu ngomong begini-begini nggak ngelihat kan nggak enak. Jadi akhirnya sistem yang bekerja seperti itu, jadi akhirnya saya ngelihat sebisa saya melihat. Tadi kalau ngelihat harga batu bara ya di situ-situ aja. Mestinya United Tractor juga masih cukup menarik dari sisi tambang batu baranya, walaupun sudah tidak menerbitkan kontrak baru untuk batu bara. Di harga nikel, nah nikel ini agak turun, tapi korelasinya secara langsung ke performa United Tractor seperti apa saya belum tahu. Cuma memang saya agak males memang ya, balik lagi agak males mereview perusahaan-perusahaan yang sudah seperti ini, yang sudah tahu. Saya sudah tahu sebenarnya orang-orangnya di dalamnya seperti apa. Orang-orangnya bagus-bagus, cemerlang. Jadi ya nunggu harganya murah aja gitu. Nanti bisnisnya begini. Ya orang bagus itu mau ditaruh di mana aja sebenarnya ya tetap aja bagus. Ya recovery misalnya 2-3 tahun bisnis baru, energi terbarukan kayak atau apa kayak.
Kan ada anak usahanya juga Patria. Saya tahu di Cikarang Patria home base-nya juga berkembang dari karoseri, kemudian ada maritim, kemudian macam-macam. Ya yang tahu pasti yakin lah dengan performa manajemen dan orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi yang nggak tahu ya banyak. Akhirnya banyak isu-isu dan kalau yang nggak tahu ada cut loss, akhirnya turun harganya. Nah, kesempatan. Kalau udah turun begini kesempatan supaya bisa cicil di harga murah. Paling itu aja dari saya. Nitip ya, subscribe, nyalain lonceng supaya makin semangat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.